Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar insan-insan BPS di seluruh pelosok wilayah negeri, kota, kabupaten, yang semoga malam ini kita mendapatkan banyak hidangan kebaikan dari teman-teman yang lain karena pahala silaturahim. Amin. Yang kedua kalinya, saya terima kasih hari ini diizinkan untuk berbagi bersama dengan teman-teman dari S3. Semoga nanti kita bisa banyak diskusi. Tapi satu hal yang bisa saya sampaikan adalah saya mohon maaf dengan segala kerendahan hati tidak mencoba untuk menggurui ya. Karena kalau saya menggurui seperti menggarami lautan. Di sini banyak senior-senior saya. Pak Sendat hadir, J? Bentar saya cek dulu ya. Sepertinya belum, Coach. Oh, belum. Semoga tidak mengurangi semangat ya. Siap, iya. Oke, Pak Margo juga semoga Allah berikan kemudahan untuk bisa hadir di malam Amin. hari ini. Terima kasih Oke. banyak. Saya izin untuk share screen. Semoga Bapak Ibu berkenan. Oke. Alhamdulillah waktunya terbatas. Harusnya membahas agile sama quick win adalah 2 hari. Saya diberi waktu oleh Bu Tina 1 jam ya. Bu Tina memang luar biasa ini. Oke. Tapi tidak mengurangi semangat, cinta dan doa saya untuk insan-insan BPS. Hari ini saya izin sharing. Saya panggil saja Mas Yasin karena usia saya masih 14 tahun. Sudah sekitar 16 tahun membersamai klien, organisasi, perusahaan, lembaga-lembaga profit maupun non-profit untuk membangun budaya organisasi di sana. Dan hari ini saya bersyukur karena saya bicara di hadapan insan-insan yang akan menjadikan Indonesia lebih hebat dari pencatatan demi pencatatan. Oke, Amin. Ini adalah korporasi yang pernah kami ampu dan semoga BPS-BPS yang lain mengikuti ya. Di bawah sudah ada BPS Ungaran. Oke. Alhamdulillah ini produk champion kita. Jadi kita kemarin di RSUP Dr. Karyadi melaksanakan program training untuk change leader, para kepala instalasi, direksi, Kadif SDM dan juga teman-teman yang lain. Kami juga ada program spiritual self-driving, bagaimana saat ini kondisi pandemi, banyak orang hilang motivasi, lemah semangat, maka perubahan dimulai dari diri, maka SSD adalah solusi terbaik. Ya, trainingnya selama 2 hari. Yang ketiga, kami punya program Y Culture, jadi program kenapa karakter penting. Ini krisis bangsa kita. Krisis bangsa kita bukan sekedar krisis ekonomi, krisis moneter, krisis tentang ya bagaimana karakter, sikap, kepribadian, integritas itu menjadi sebuah PR besar bagi kita. Yang keempat adalah kita punya program spesial namanya adalah Meaning of Work. Sebuah program di mana banyak di antara kita, kami saat ini menangani beberapa teman-teman ASN, mereka kehilangan semangat untuk berinovasi. Kenapa? Karena mereka termakan rutinitas. Bertahun-tahun bekerja dari jam 7 sampai jam 5. Mereka boring, mereka bosan. Sehingga yang terjadi adalah mereka kehilangan makna. Maka program Meaning of Work adalah memahamkan, nah nanti saya akan sharing, ini sangat dekat dengan the big why, the strong why, the grand why. Kemudian yang kelima, the next normal, sebuah training yang akan outputnya yang akan menjadikan kita memiliki timeline, memiliki roadmap, kerja selama setahun itu ngapain aja setelah pandemi ini. Sehingga kita bisa sadar betapa pentingnya kita punya plan, saya sebagai konsultan, kita akan membersamai mereka untuk membangun target, visi, goals di setiap tahun mereka.
Ada ini pas nih ya, ada agile execution, leading in the new normal, more productive, ada creative productivity in digital era, ada be agile, be star. Jadi program kita cukup banyak, ini hanya product champion. Kami juga, saya belum ada 1 jam, ini baru menginjakkan kaki di Semarang ya. Dan saya dari Solo, ada perusahaan besar, dia punya 11 perusahaan anak cabang, dan mereka saat ini sedang menghadapi permasalahan di SDM. Jadi saya tadi pagi diminta, tolong Mas Yasin hadir ke sini, saya langsung ke Solo, kemudian teringat di mobil masih komunikasi dengan Bu Tina, dan akhirnya melanjutkan perjalanan ke Semarang. Ya. Ya, Tetap semangat, ya. semoga Bapak Ibu bisa menghadirkan doa dan cinta melalui video ya. Videonya boleh diaktifkan sehingga saya bisa menyapa, mendoakan Bapak Ibu semuanya. Oke ya? Oke, bisa kita mulai? Siap, Coach. Masya Allah, saya semangat. Kenapa ya? Punya energi yang luar biasa ketika saya berhadapan dengan teman-teman di BPS. Oke, hari ini kita sedang menghadapi sesuatu yang luar biasa, yang disebut dengan VUCA, volatility, ketidakpastian. Betul? Bagaimana kondisi 10 tahun yang akan datang? We don't know, kita nggak tahu gitu. Kita juga tidak pernah berpikir bahwa akan ada 13.000 teman-teman yang ada di Jasa Marga, mereka di layoff. Kenapa? 10 tahun yang lalu saya tidak pernah berpikir kalau kita lewat tol itu hanya pakai kartu. Pakainya apa? Ya ada orang, selamat pagi Ibu, semoga selamat sampai tujuan, ini karcisnya. Begitu. Kita nggak pernah berpikir. Hanya dengan menempelkan kartu, selesai. Dan hari ini luar biasa. Kita nggak pasti. Uncertainty, ketidakpastian. Kerumitan, ketidakjelasan. Maka hari ini cocok, materi kita malam hari ini, kita akan banyak sharing, terutama saya akan banyak menimba ilmu dari guru-guru saya di ruang Zoom ini. Ya. Begitu juga dengan perubahan yang ada di perusahaan, organisasi, korporat, lembaga. Insya Allah. Di Semarang ada salah satu klien, mitra kami, ada 11 perusahaan, sekarang tinggal 5. Yang lain, close. Kenapa? Efek pandemi yang luar biasa. Hari ini juga begitu. Teman-teman, Bapak Ibu pasti sudah tidak asing ya dengan salah satu brand ini. Mereka sampai menjajakan produk mereka di jalan-jalan. Bukan hanya itu, sekolah juga seperti ini. Bagaimana rumah sakit yang terjadi, mereka menjual paket isolasi mandiri. Oke? Begitu juga dengan ini KFC. Ternyata KFC bukan hanya jualan ayam, tapi juga jualan pokis. Mungkin ada yang belum tahu ya. Matahari 3 gerai tutup. Hypermart 3.000 orang dirumahkan. Lihat bagaimana kondisi hari ini. Panasonic di Kota Demak 50% layoff. Itu terjadi di luar sana. Di dalam organisasi kita begitu juga dengan ini. Kita menghadapi teman-teman, bawahan, tim yang bisa jadi mereka tidak sesuai dengan harapan, ekspektasi kita. Lihat bagaimana tim kita yang bisa jadi sebagian besar adalah milenial. Ya. Bahkan salah satu klien saya, Bank Jateng, dengan 42 cabang, dia minta sama saya, Mas Yasin, tolong bantu saya bagaimana menghadapi milenial. Buatkan training selama 2 hari, programnya adalah How to Handle Millennial. Seru Bu, ini Bu ya. Karena very different, baby boomers and millennial. Kemudian, ya, contohnya SDM yang tidak kompeten. Maksudnya tidak kompeten apa? Ya iya. Bagaimana hari ini kita sudah melek dengan teknologi, tapi yang terjadi adalah banyak orang yang tidak growth mindset. Tidak mau bertumbuh, tidak mau belajar. Yang terjadi, organisasi kita nggak bisa berlari. Atau rendahnya produktivitas pegawai. Work from home. Saya diminta sama salah satu kanwil bea cukai dari seluruh Indonesia. Mereka minta tolong buatkan program smart productivity.
Smart productivity. Untuk apa? Ya selama ini ketika mereka work from home, mereka jadikan WFH adalah holiday. Benar. Jadi kalau Senin, Selasa, Rabu masuk, Kamis, Jumat libur, mereka bablas. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu mereka holiday. Handphone ditinggal di rumah. Kan bahaya ini. 1, melanggar integritas. 2, produktivitas menurun. 3, KPI kita tidak tercapai. Bekerja sendiri-sendiri. Sering terjadi? Antara satu lantai dengan yang lain nggak kompak. Antara satu divisi dengan divisi yang lain nggak nyambung. Artinya silo mentality. Mereka bekerja sendiri-sendiri. Bukan bekerja sama, tapi sama-sama bekerja. Ini bahaya. Bahaya sekali. Ibarat kalau ibu pernah ketika saya di Singapura itu, ibu juga mungkin pernah lihat perlombaan perahu dayung. Kalau semua peserta, kontestan, mereka mendayung ke arah yang sama, dipastikan mereka akan juara. Yang menentukan apa? Yang membedakan kecepatan mereka. Tapi ketika di dalam sebuah perahu, satu dengan yang lain, mereka tidak punya kesamaan gerak, kesamaan hati, kesamaan semangat, maka mereka akan kalah. Begitu juga organisasi kita. Ketika kita kerja sendiri-sendiri, yang penting saya tanggal 1 gajian. Yang penting tanggal 25 saya dapat tunjangan. Bahaya itu. Oke, nanti kita bahas ya, kita akan sharing. Kemudian hilangnya makna bekerja, motivasi. Yang ada contohnya hal ini yang paling bisa kita lihat adalah ciri karakter pegawai seperti ini. Dia paling suka kalau atasan DL. Apa itu DL? Dinas luar. Atasan dinas luar. Wah, yes. Si bos keluar. Saya bisa bersenang-senang. Hati-hati. Karena apa? Karena sudah hilang motivasinya. Gap yang terlalu tinggi antara kepala dengan bawahan. Kepala maunya berlari. Bawahan, Bu, jangan cepet-cepet dong, Bu. Kenapa? Ya karena 2. 1, kompetensi. 2, capacity. Dua-duanya nggak mumpuni. Maka kita ada program yang nanti kita bisa kembangkan di sana. Pengembangan cenderung bersendiri-sendiri, hubungan interpersonal tidak baik, ketika atasan keluar diomongin, ketika temannya keluar diomongin, pokoknya hubungan personal tidak sehat. Cohesiveness sehingga yang terjadi gak nyatu. Yang satu mau ke atas, yang satu mau ke samping, yang satu mau ke depan. Lemahnya inovasi. Kenapa? Ya, saya semangat atau tidak, saya inovasi atau tidak, yang penting saya dapat gaji. Bayangkan, kan itu bahaya. Sifat menyalahkan dan tidak ada keterbukaan, kebuntuan komunikasi. Ini juga ditanyakan tadi melalui Jarpri kepada saya, bagaimana membangun budaya komunikasi. Nanti kita sharing ya. Yes. Saya sampai jam berapa ini ya? Hilangnya semangat untuk melayani. Karena hari ini faktor terpenting adalah bagaimana serve the other, maka kita juga akan bahas nanti. Terus gimana dong Mas Yasin? Era VUCA, eksternal ya. Bagaimana kondisi hari ini? Dulu saya di Jakarta, mindset saya kalau dengar Bluebird itu taksi. Kalau saya dengar taksi ya hanya Bluebird dulu. Tapi hari ini mau tidak mau, Bluebird harus masuk ke sistem Gojek. Bahkan Gojek sama Grab sudah mau akuisisi. Betul? Itu yang terjadi. Di Karyadi, tempat klien saya, Halodoc sedang dikembangkan. Bayangkan, Anda bisa curhat, Anda bisa tanya semuanya ke dokter spesialis, free ongkir, obatnya dikirim di depan rumah. Coba, itu yang terjadi. Hari ini sudah luar biasa. Bahkan di Jakarta, ada mall namanya GDID, tidak ada pramuniaganya. Kalau Anda berminat dengan produk yang ada di mall tersebut, Anda tinggal foto, Anda tinggal barcode, Anda tinggal transfer, Anda ambil barangnya, Anda say hello kepada mall tersebut. Sangat berubah yang luar biasa. Maka kalau tidak dihadapi dengan agile,
leader, SDM yang memiliki kapasiti dan kompetensi yang mumpuni, maka selesai sudah. Hanya tinggal sejarah. Nih, contoh begini, saya menganalogikan. BPS punya visi misi. Oke? Maka untuk mencapai visi misi dibutuhkan yang namanya sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Sini ya, begini. Begini ya. Sisi sebelah kiri apa? Strategi. Kemudian quick win. Kemudian sistem. Pertanyaan saya, tolong jawab melalui chat. Mana yang menjalankan strategi quick win dan sistem? Pasti teman-teman BPS menjawab sisi sebelah kanan, betul? Artinya adalah, tolong perhatikan ini penting, tolong fokus ini penting, bahwa strategi Anda tidak akan pernah maksimal, quick win tidak akan pernah selesai mencapai target, sistem akan menjadi semakin lemah kalau Anda tidak benahi yang ada di sebelah kanan. Apa itu? Sikap. Apa itu? Values. Apa itu? Keyakinan. Ini penting. Masalahnya hari ini adalah banyak orang fokus ke strategi, banyak orang fokus ke prosedur, banyak orang fokus ke sistem, banyak orang fokus ke quick win, tapi mereka tidak menyelesaikan masalah utama. Apa itu? SDM. Yang menjalankan quick win siapa? SDM, people. Yang mengatur strategi siapa? Leader, SDM, people. Yang melaksanakan sistem siapa? Lagi-lagi sisi sebelah kanan. Artinya begini, jangan sampai kita melalaikan sisi sebelah kanan. Maka ibarat burung, ketika sisi sebelah kiri dan kanan kuat, maka dia akan mudah mengepakkan sayap untuk mencapai tujuan. Organisasi juga begitu. Ketika sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan kuat, dua-duanya seimbang, maka tujuan organisasi, visi, misi, target, goal akan mudah tercapai. Ini terbukti di banyak corporate. Karena 16 tahun saya membersamai mereka, ya 90% masalah terjadi di SDM. Sisi sebelah kiri, sisi sebelah kanan. Oke. Ini ya, begini. Sisi kiri, sisi kanan. Oke. Dua ini harus disinergikan. Siapa yang mensinergikan? Kepala BPS. Di kota masing-masing, di kabupaten masing-masing. Maka kemarin saya diundang khusus untuk menikmati kopi khas Ungaran oleh Bu Tina. Mas Yasin, kita sharing. Siap. Sediko dawuh, saya datang, kita sharing. Alhamdulillah, saya dapat guru baru dari Ungaran. Ya, semoga nanti BPS lain juga bisa sharing dengan kami ya. Itu dia. Maka inilah pentingnya leader. Inilah pentingnya seorang pemimpin. Pemimpin itu role model. Dia bukan foto model. Banyak foto, tapi nggak jadi model. Ya, maka penting peran leader sebagai apa? Eksekutor. Tolong perhatikan. 80% eksekusi quick win tidak pernah tuntas. Tolong perhatikan. Ini sharing dari salah seorang founder komputer Dell. Pernah dengar komputer Dell? Pernah bilang begini, yes, itu tadi yang saya sampaikan. Lemahnya eksekusi. Jadi kenapa quick win tidak selesai, quick win tidak maksimal, quick win tidak menjadikan indikator keberhasilan, karena lemahnya eksekusi. Siapa Mas Yasin eksekutornya? Eksekutornya adalah role model. Siapa? Pemimpin. Maka para leader, mari sama-sama memahami bahwa baik buruknya organisasi, maju mundurnya sebuah perusahaan sangat tergantung dari leader perusahaan itu sendiri.
Untuk itu, saya sharing di sini kepada para leader, mari ambil peran ini. Untuk apa? Memberikan yang terbaik untuk BPS. Nih, maka ketika when we talking about organization, we talking about human resource. Masya Allah, kumpul sama keluarga ya. Saya belum pulang ini. Sabar ya, Coach. Organization do not transform, people do. BPS di Ungaran, di Semarang, di Wonosobo, di DKI tidak akan pernah berubah sebelum leader dan orang-orangnya berubah. Ini penting, tolong garis bawahi. Jadi jangan berpikir quick win, jangan berpikir sistemnya bagaimana, jangan berpikir strateginya bagaimana sebelum people-nya dirubah. Apanya? Mindset-nya. Pernah dengar Astra Corporation? Salah satu foundernya, pemimpin holdingnya pernah mengatakan yang paling susah merubah itu merubah mindset. Kalau merubah mindset selesai. Ya. Oke. Maka harus dihadapi dengan agile. Ini sudah sering kita dengar, maka saya sharing terkait masalah ada 5 yang akan kita bahas sebenarnya, tapi tidak di sini ya, karena satu values membutuhkan banyak sekali waktu ya. Yang pertama, change agility, mampu beradaptasi dengan perubahan. Karena banyak yang sudah gede mati gara-gara tidak kuat beradaptasi. Contoh, dinosaurus. Gede. Tapi dia tidak bisa beradaptasi. Mati. Contoh lagi, pernah dengar K24, pernah dengar salah satu organisasi yang cukup besar, atau perusahaan-perusahaan yang sudah bertahun-tahun, ada Canon, ada Nyonya Menir ya, yang sudah punah ya. Padahal berdiri dia sejak 1928. Yang kedua, mental agility. Apa itu? Mampu bertahan di kondisi apapun. Saya bacakan saja ya. Nanti penjelasannya semoga lain waktu saya bisa sharing. People agility, artinya Anda bisa kerjasama dengan siapapun. Yang di bawah Anda harus berikan motivasi. Anda harus meninggalkan live legacy, kebaikan, ilmu, pengetahuan kepada mereka. Yang di atas Anda harus mampu membuka komunikasi, menyediakan hati untuk belajar kepada yang ada di atas Anda. Learning agility, mampu belajar hal-hal baru dengan cepat. Nanti saya sharing tentang quick win, mungkin ada instrumennya, Anda bisa isi dan Anda bisa belajar lebih cepat nanti ya. Oke. Yang terakhir adalah result agility, mampu tetap berprestasi walaupun kondisi seperti ini. Itu dia. Pertanyaan selanjutnya, terus gimana Mas Yasin? Biar bisa seperti itu, gimana caranya? Ini kan yang akan menjadi bahasan utama kita. Oke? Itu yang akan jadi bahasan utama kita. Saya mau izin ya, minum dulu. Bismillah. Oke, bagaimana caranya? Ini penting. Start with why. Ini kemarin saya diskusikan dengan Bu Tina juga. Ya, saya banyak belajar dari beliau tentang the power of why. Ya, kalau menurut Simon Sinek, ya. Beliau mengatakan tidak ada urusan yang lebih penting daripada why, alasan, reason. Contoh, kenapa Anda harus buat quick win? Kalau Anda tidak bisa menjawab itu, maka quick win tidak akan pernah selesai. Ya? Ini penting kan? Saya kasih contoh ya. Kisah perawat RSUP Dr. Karyadi. Dia punya big why seperti ini. Ketika saya merawat seorang pasien, saya membayangkan saya sedang merawat seorang ibu yang dulu pernah melahirkan saya.
Kalau dia sudah punya big why, merawat pasien adalah merawat ibu yang dulu menjadi darah dagingnya, yang pernah melahirkan dia, maka dia akan totalitas. Maka dia akan bekerja sepenuh hati. Itu cerita sama saya itu, perawat RSUP Dr. Karyadi. Artinya apa? Artinya adalah ketika dia sudah menemukan the meaning, the big why, the strong why. Kenapa saya harus semangat melayani para pasien? Kenapa saya harus memberikan yang terbaik untuk para pasien? Saya membayangkan ketika satu pasien sembuh, keluarganya hadir, bahagia, bisa bawa pulang kembali, maka kebaikan untuk saya yang selama ini merawatnya. Coba. Maka Anda harus bisa menemukan the big why Anda, kenapa Anda bekerja di BPS, kenapa Anda harus menyelesaikan quick win, harus ketemu big why-nya. Gimana Mas Yasin? Ya nggak bisa di sini. Merumuskan big why itu harus offline. Kenapa? We talking about feel, kita bicara rasa. Dan rasa tidak bisa ditransfer dengan komunikasi secara online. Ya, semoga nanti saya bisa sharing dengan Bapak Ibu ya. Atau kisah perusahaan farmasi, mungkin sudah pernah dengar ya. Ini lagi viral. Mau bangkrut, terus seluruh pegawai karyawan dirumahkan. Di mana? Bukan di rumah. Dirumahkannya, mereka dibayar separuh gaji, lalu kemudian mereka diminta untuk melakukan observasi. Di mana? Di rumah sakit, di poliklinik, di puskesmas, di lembaga-lembaga kesehatan. Beberapa bulan kemudian ditarik lagi. Dan setelah ditarik, disuruh kerja lagi. Dan Anda tahu, perusahaan ini menjadi the best company. Ini kisah nyata di Jepang. Kok bisa gitu ya? Ketika ditanya, kok bisa begitu? Mau bangkrut, hampir kolap, tapi kok beberapa bulan kemudian mereka bangkit? Beberapa karyawan mereka menjawab, karena ketika saya meracik obat, saya tidak berpikir, saya sedang bekerja di perusahaan ini. Tetapi saya membayangkan betapa bahagianya apabila obat yang saya racik menjadi jalan kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit. Meaning of work, big why, sebuah reason, alasan kenapa saya bekerja di perusahaan ini. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa strong why Bapak Ibu bekerja di BPS? Boleh dong tulis sebentar saja ya di chat. Boleh? Di chat. Oke, silahkan bisa ditulis. Coba kita bahas dikit-dikit ya. Mungkin 1-2 lah. Di chat. Boleh? Ada yang mau berbagi dengan kita? Strong why. Ada? Kalau tidak ada, saya lanjut dulu ya. Oke. Apa strong way Anda bekerja di BPS? Oke. Coach. Ya. Itu ada yang menulis Coach, Bu Dwi Wahyu, katanya strong way-nya adalah saya suka dengan data, suka mengutak-ngutik data. Atau kalau Pak Bambang Pamungkas, untuk kontribusi terhadap perstatistikan. Apakah itu sudah kena di emosi, Coach? Ketika Bapak Ibu membaca itu, Bapak Ibu merasakan klik, merasakan semangat, merasakan glek, merasakan benar-benar jelek atau tidak? Ya, ini masing-masing. Oke, kita akan bahas nanti ya tentang strong why, big way ini. Tapi dua ini luar biasa sudah menjawab. Alhamdulillah, terima kasih. Yang pertama untuk
Pak Bu Anggi, ini Pak Heri ya, mohon maaf Bu Pak Angga, Pak. Pak Angga, mohon maaf Pak Angga dan juga Pak Bambang. Kontribusi terhadap perstatistikan Indonesia luar biasa ya. Kontribusi, karena hari ini kita lagi krisis kontribusi, maka penting bagaimana salah satu statement di Big Y bisa menggunakan kontribusi. Saya pernah merasakan bagaimana sulitnya mencari data. Oke, ingin membangun tanah kelahiran dengan data. Masya Allah, ingin membangun tanah kelahiran dengan data. Kalau mencatat Indonesia, itu termasuk apa? Moto, Coach. Moto. Kalau connecting Indonesia di BPS, ada yang tahu? Tagline. Oke. Kalau menyelesaikan masalah tanpa masalah? Itu mah punyanya Pegadaian. Iya, atur nuwun jawabannya. Sebelum nanti kita sharing, saya selesaikan dulu ya, karena ini seru nanti ternyata. Banyak yang aktif, banyak yang sharing, semoga bermanfaat. Oke? Kalau kita belum menemukan strong why, the big why, maka yang terjadi adalah hal yang penting bagi kita, bagaimana kita akan menemukan quick win. Ya, jadi nanti urutannya begini. Setelah ketemu big why, ketemu reason, ketemu alasan, kenapa saya melakukan ini, baru Anda pindah ke sisi sebelah kiri. Sisi sebelah kiri apa? Strategi, sistem, prosedur, quick win, begitu ya. Nah, kita bahas dulu secara intelektualnya bagaimana. Ini ada film tentang quick win, ya. Kita ambil maknanya. Oh, that's not good. Oh, I don't need this. I'm already late. Somebody will come. Anybody out there? Do you have a phone? No. Sorry. Somebody! Hello? There are two people stuck on an escalator and we need help. Now, would somebody please do something? I don't believe this. You gotta be kidding me. I'm gonna cry. Well, there's not enough left to do. Hello? Hey, don't worry about it. I'll fix it in a second. He said he can fix it. All right. All right. That's more like it. He says he can fix it. Apa kesimpulannya? Apa pelajarannya? Apa insight-nya yang bisa diambil? Boleh sharing di chat, boleh bantu. Ada? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Hanya fokus pada masalah, tidak solusi. Ternyata banyak yang cuma bisanya mengeluh. Yes. Oke. Apa masalahnya sebenarnya? Lift mati. Terus solusinya bagaimana? Ini luar biasa. Pak Bambang Pamungkas. Hanya fokus ke masalah, bukan solusi. Solusinya gimana? Ya tinggal jalan atuh mah. Inilah masalah terbesar kita. Kita hanya menggunakan strategi-strategi yang luar biasa,
quick win kita begitu hebat, tapi tanpa komunikasi, eksekusi. Ini masalah besar. Masalah besar. Maka penting bagi kita hari ini kita from to birokratif organisasi menuju agile organisasi. Saya menangani sebuah korporasi dulu untuk mengumpulkan bawahan-bawahan harus melalui surat. Karena mereka BUMN, surat tulis. Terus kemudian langsung dibawa ke undangan yang sudah ditentukan. Hari ini sudah tidak pakai surat. Cukup pakai WA, undangan, konfirmasi kehadiran, selesai. Yang kedua, saya punya salah satu klien, rumah sakit, sama. Jadi ketika saya ukur, permasalahan terbesar, salah satu permasalahan terbesar adalah birokrasi. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kalau bisa lama, kenapa harus cepat? Coba, kan bahaya. Inilah yang menjadi PR besar kita gitu. Maka Pak Menpan RB mengatakan ketika banyak yang work from home, Pak Menpan RB mengatakan apa? Ternyata pelayanan masih jalan walaupun orang-orang bekerja di rumah. Artinya apa? Artinya kita tidak butuh banyak SDM untuk ngurus Indonesia. Ya, bisa jadi ada penyesuaian ekselon, ya kan? Maka ini penting bahwa ketika kita belajar tentang quick win, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita memastikan kriterianya harus ini dia. Oke. As impact. Kita bahas satu-satu ya, nanti sebelum pertanyaan. Tapi cepat, ini harusnya setengah hari bahas kriteria ini. Tapi saya harus percepat agar nanti kita lebih banyak ke diskusi. Satu, as impact adalah satunya adalah involving. Apa itu? Program Anda di quick win harus involving. Apa? Ya, we talking yang pertama kali harus Anda lakukan adalah Anda harus menyentuh people-nya. Jangan program, people dulu. Disentuh hatinya, disentuh pikirannya, disentuh bagaimana kondisi jiwanya untuk memberikan semangat, motivasi, dan inspirasi. Itulah kenapa walaupun work from home, saya diundang oleh salah satu di bawah Kementerian Keuangan, karena saya kemarin mengisi Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, sama masalahnya. Bikin program yang involving, yang menyentuh terlebih dahulu. Karena perubahan organisasi tidak akan pernah bisa terwujud tanpa perubahan personal. Ini penting, ini penting, ini penting. Oke? Sekali lagi saya ucapkan, saya sampaikan, perubahan organisasi tidak akan pernah bisa terwujud tanpa perubahan personal. Perubahan personal dimulai dari program quick win tentang involving. Ya, cepat saja. Yang kedua, program yang kedua adalah kreatif. Anda harus paham, karakter milenial itu very different. Maka buat program, buat quick win yang kreatif, yang fun, yang colorful. Ya, jadi, nah ini saya bisa sharing mungkin ya. Nama programnya Rabu Gaul Ladies Night, disingkat akronimnya Rauleni. Rauleni merupakan istilah free day bagi anak muda angkatan 90, di mana menjadi malam gaul dan semua anak muda bisa mendapatkan berbagai macam privilege. Datang ke tempat-tempat hiburan khusus untuk wanita, ya, khusus untuk wanita. Jadi khusus sharing tentang wanita. Di sana tujuannya menciptakan servis-servis baru. Ini karena salah satu perusahaan telekomunikasi ya, konteksnya pada digital business. Jadi mereka bisa punya great idea. Karena apa? Karena mereka benar-benar nyaman bekerja di sana. Ya, untuk apa lagi? Untuk menyatukan tim, namanya tim bonding. Jadi yang selama ini komunikasi dengan tim terasa frozen ya, ternyata bukan hanya makanan ya,
juga komunikasi terasa frozen, team buildingnya lemah, shallow process at the end. Maka dengan adanya program Raul ini jadi cair. Kenapa? Ngobrol hal-hal di luar pekerjaan kantor, mereka sharing, mereka berbagi insight apa yang bisa mereka dapatkan di hari itu. Banyak hal. Ini satu saja. Jadi setiap divisi nanti buat kayak gini. Great values-nya apa? Respect, totality, antusias. Ya. Metodenya gimana? Untuk men-tracking apakah metode ini berhasil atau tidak? Karena begini, evaluasi saya sebagai konsultan menangani quick win yang banyak sekali gagal di korporasi, di lembaga. Mereka mengandalkan konsultan. Itu salah besar. Mereka harus punya instrumen untuk tracking sampai di mana program progres berjalan. Oke? Maka mohon maaf, kok ada leader, dia nggak punya metode tracking, dia nggak punya instrumen untuk melihat seberapa jauh progres yang sudah dilakukan di program quick win, maka mohon maaf, dia tidak sungguh-sungguh menjadi seorang pemimpin. Oke? Maka trackingnya adalah, jadi kalau di kita ada namanya Google Sheet. Jadi setiap Anda update, Anda akan langsung masuk ke Google Sheet saya dalam satu tim. Itu bisa dilakukan. 90 karyawan akan ikut serta dalam ideation only. Sponsornya langsung Vice President, agen perubahan, change agent, agen perubahan. Jadi saya pernah menangani agen perubahan di Rumah Sakit Ortopedi Solo, sama di sana mereka 1 mewakili 10. Pak pimpinan, Bu pimpinan tidak maksimal ketika mereka harus turun sampai ke level paling bawah. Maka mereka butuh tangan panjang. Mereka butuh orang yang bisa menjembatani. Yang biasanya diterima masukan sarannya adalah ketika kita ngobrol di kantin. Di kantin ngobrol lebih enak, lebih dapat daripada ketika forum formal. Kita malu untuk menyampaikan pendapat. Maka agen perubahan bertugas untuk apa? Untuk masuk ke level bawah, grassroots, agar bisa menjadi tangan panjang, visi, misi, mimpi dari kepala BPS. Itulah kenapa saya menghandle beberapa agen perubahan, 1 mewakili 10, mereka punya program apa, quick win-nya apa, kita evaluasi, kita review, hingga di akhir tahun kita berikan yang namanya festival quick win. Siapa yang menang? Ada indikatornya, ada kriterianya, sangat jelas dan clear. Ya. Yang ketiga adalah bisa dieksekusi. Artinya, contoh begini. Boleh lihat ke depan di layar. Ada sebuah lingkaran. Objektifnya adalah memastikan action plan Anda, quick win Anda, yang Anda buat dalam area yang bisa Anda jalankan. Jangan sampai, ini nih masalahnya ini. Kenapa? Ya, karena provinsi tidak berjalan. Jadi saya gimana lagi dong? Nah, itu tidak quick win yang executable. Yang harus Anda lakukan adalah Anda harus dalam circle of influence, dalam lingkungan yang bisa Anda perbaiki. Jangan bikin quick win, jangan bikin sesuatu plan ke depan di tahun 2021 yang tidak dalam kuasa Anda, yang tidak dalam konsen Anda. Jangan. Yang bisa Anda lihat, yang bisa Anda harapkan adalah, Anda bisa lihat di sini ya, circle of consent dan circle of influence. Impactful, transform, fundamental, long lasting, dan Pareto. Impactful. Itulah kenapa, ini contoh. Jadi ini quick win. Ya, yang dilakukan oleh salah satu perusahaan telekomunikasi. Caranya gimana? Seperti ini, individu, kelompok,
ini harus saya jelaskan ya, cukup panjang, nanti mungkin ada waktu tertentu. Oke, ini nama programnya sudah. Nah, nanti masing-masing presentasi. Presentasi tentang apa? Presentasi tentang program-program yang sudah berjalan, yang akan berjalan, yang belum berjalan. Oke, masing-masing. Yang akan berjalan, apa butuh support apa? Yang belum berjalan, kenapa tidak berjalan? Yang sudah berjalan, apa insight yang bisa didapatkan? Tuh. Mungkin itu yang bisa saya sharing Bapak Ibu semuanya ya. Mohon maaf lahir dan batin. Ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Oh, alhamdulillah ya. Jadi saya bisa bersyukur banyak belajar dari Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke guru saya Ibu Tina Wahyu Fitri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yes. Baik, terima kasih Coach. Coach, banyak pertanyaan. Wah. Sebentar ya. Sampai pagi nih ya. Iya. Oke. Untuk pertanyaan yang dari Pak Widi sudah dijawab tadi ya Coach ya. Sekalian sambil bercerita ya. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana teknik dan metode berkomunikasi dengan klien saat mengeksekusi quick win. Pak Widi ingat ya, butuh waktu 2 hari untuk menjelaskan. Tapi tadi kalimat ininya utamanya apa Coach? Kayaknya harus sowan ke Pak Widi. Nosobo. Ya, siap. Coach, masa jawabannya harus sowan ke Wonosobo aja? Kira-kira apa dong Coach? Di garis bawahi lagi Coach. Please, bagaimana cara berkomunikasi dengan ininya ya, dengan para pemain utamanya tadi. Karena mengambil hati itu memang susah ya Coach ya. Halo? Ya, suara saya bisa didengar? Oke. Suara saya bisa didengar Coach? Sudah ya? Jadi tadi Pak Widi itu menanyakan teknik dan metode berkomunikasi saat mengeksekusi quick win. Itu bagaimana Coach? Oke. Teknik berkomunikasi saat quick win. Wih, luar biasa nih. Bapak dan Ibu semuanya, yang pertama ini saya langsung sharing ya. Terkait masalah bagaimana cara berkomunikasi. Menurut John C. Maxwell, ada 5 tahap agar komunikasi kita bisa diterima. 1, sebelum kita memerintahkan, wajib bagi seorang leader, wajib bagi seorang champion, wajib bagi seorang change agent, dia harus dicintai. Karena tanpa dicintai, Anda tidak akan pernah bisa mempengaruhi mereka, Anda tak akan pernah bisa diterima sama mereka. Maka John C. Maxwell, syarat utama agar Anda bisa mengkomunikasikan ini kepada seluruh tim, Anda harus dicintai. Gimana caranya? 1, menurut dia apa? Bangun hubungan. Bangun hubungan dengan siapapun. Dengan cleaning service, wah Masya Allah, gue paling suka kalau tempat gue bersih nih. Asik bener itu ya. Sekali-kali dong ngopi, buatin kopi ya. Saya paling kangen kalau sehari nggak bisa merasakan kopi ini. Boleh saya buatin kopi? Ini bangun hubungan. Dengan siapapun. Oke, ini penting. Kenapa? Agar Anda bisa diterima. Ketika Anda sudah diterima, maka akan mudah untuk influence the other, mempengaruhi orang lain. Syarat yang kedua, agar bisa dicintai, Anda jangan judes. Jangan judes, harus murah senyum. Orang yang mudah senyum, itu sulit dibenci orang lain. Maka, ya ini, saya kemarin ngobrol dengan Direktur Rumah Sakit Karyadi, dia mengatakan, quick win, dia mengatakan change agent tidak akan pernah bisa sukses sebelum dia selesai dengan dirinya.
maka masalah di rumah akan sangat mempengaruhi kinerja kita di kantor. Maka selesaikan itu sebelum Anda menyelesaikan pekerjaan yang lain. Oke, maka mari sama-sama kita berdoa semoga siapapun Anda yang berada di ruangan ini, di Zoom ini, kalau ada permasalahan di rumah, semoga Allah berikan jalan keluar bagi kita. Ya, sehingga kita lebih maksimal ketika kita mengeksekusi quick win yang sudah dicanangkan. 1. Dicintai. Bagaimana caranya? Bangun hubungan. Menurut John C. Maxwell. Oke, bangun hubungan gimana caranya? Murahkan senyum Anda. Jangan jaim, jangan cemberut, jangan judes. Pura-pura sok kenal. Ya, Anda harus mudah diterima sama orang lain. Oke, ini penting. Mudahkan, jangan dipersulit. Beri kabar gembira, jangan ditakut-takuti. Bayangkan kerja di BPS itu seperti, Masya Allah, hal yang paling menyenangkan gitu. Sudah di rumah istri galak, istri cerewet, istri marah-marah tanpa sebab, terus di ke kantor, ya Allah, punya si bos juga begini, hidupku seperti neraka gitu. Maka penting seperti bos Google bahwa dia membebaskan karyawannya, target tercapai, maka Anda boleh bawa hewan piaraan. Ya, nggak se-ekstrim itu kali ya, tapi coba deh hadirkan tempat-tempat suasana-suasana bahagia di setiap sudut di kantor Anda. Oke, gitu ya. 1. Ini panjang nih, Bu Tina ya. Jadi siap-siap sampai setengah 12 ya. Oke. Pertama, John Maxwell, agar komunikasi bisa diterima, 2, dipercaya. Gimana caranya dia dipercaya? Dipercaya bagaimana caranya? Apa itu? Integritas. Integritas adalah hal yang paling penting. Hal yang utama, the mother of values, induknya kebaikan Anda ini. 1 saja, Anda berbohong. 1 saja, Anda mengingkari janji. Anda butuh kebohongan lain untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Maka integritas adalah mata uang berlaku di negara manapun. Pegang teguh integritas. Klien saya ada belasan. Oke, ada belasan. Dan sebagian besar mereka values corporate-nya adalah talking about integrity. Penting, integritas. Bapak, integritas. Siap Bapak integritas? Siap untuk menunjukkan isi WhatsApp ke ini? Integritas. Menurut John C. Maxwell, setelah dicintai, kemudian dipercaya, John C. Maxwell mengatakan, Anda akan diikuti. Gimana caranya, Coach? Caranya adalah dengarkan tangisannya, dengarkan impiannya, kemudian Anda masuk ke dalam hatinya, Anda akan diikuti. Jadi, jangan selalu ngomongin pekerjaan kantor. Kadang-kadang sesekali dengan bawahan, dengan tim, bicara dari hati ke hati. Gimana anak-anak sehat? Alhamdulillah sehat. Suami gimana suami? Nah itu masalahnya. Gemes aku. Kan bahaya kalau begitu. Curhat. Ya kan? Maka mari sama-sama bagaimana di pribadi yang diikuti ketika kita berkomunikasi. Oke. 3 hal itu yang penting mungkin Bapak tadi Pak siapa sih Pak? Bapak? Coach. Pak Widi, mohon semoga Pak Widi ini fotonya yang mana ya? Coach, ini ada pertanyaan dari jauh, Coach. Mungkin satu lagi ya, Coach ya. Dari Bu Irma, tadi menjapri saya, BPS Sulawesi Tenggara. Untuk mendapat perhatian pada perubahan, bukankah lebih baik jika menyampaikan kabar yang perlu dikhawatirkan oleh pegawai? Halo?
Diulangi pertanyaannya, Bu. Siap. Ini pertanyaan dari Bu Irma di BPS Sulawesi Tenggara. Coach, untuk mendapat perhatian pegawai pada perubahan, bukankah lebih tepat jika dengan menyampaikan kabar yang perlu dikhawatirkan oleh pegawai? Halo. Oke, sebentar. Halo. Baik Coach, suara saya bisa didengarkan? Halo. Ya. Terputus sepertinya ya. Ya, suara saya bisa Iya, Coach? iya. Ya. Ini dari Bu Irma dari BPS Ya, Bu Sulawesi Irma. Tenggara, Coach. Ya. Ya. Untuk Oh, mendapat tahu ya. Ya. Masya Allah. Untuk mendapat perhatian pegawai pada perubahan, bukankah lebih tepat jika menyampaikan kabar yang perlu dikhawatirkan oleh pegawai? Oke. Luar biasa. Oke, cuma ya. Bu Irma, jadi memang salah satu trik untuk menyampaikan program-program komunikasi kepada tim, salah satunya adalah dengan memberikan ya target, beban, dan juga hal-hal yang mungkin itu bisa mendorong mereka. Tapi saya izin menyampaikan sebuah nih ya. Oke. Kenapa selama ini transformasi gagal? Karena seringkali kita hanya menggunakan head. Apa tuh head? Ancaman, kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan. Itu head. Logika-logika. Gimana? Bayangkan kalau kita tidak berhasil di quick win kali ini. Kalau lomba kita tidak bisa memenangkan, maka dia adalah begini. Kalau WPK tahun ini kita tidak masuk, bayangkan betapa palunya kita. Banyak hal. Itu menggunakan head. 70% perubahan budaya, 70% quick win gagal karena ini. Maka yang berhasil adalah maka kita menggunakan head. Apa itu head? Hati. Orang leader, dia tidak hanya menggunakan intelektualitas, tapi dia juga menggunakan emosionalitas. Gunakan hati, sentuh dulu perasaannya, motivasi dia, baru dia akan mau bekerja sama. Seorang leader yang melibatkan aspek hati, bawahan akan kerja, ikut Anda, tapi tidak maksimal. Tapi tidak sepenuh hati, tapi bawahan bekerja, fisiknya bekerja, tapi hatinya tidak di sana. Ibu ini penting menyampaikan tentang kegelisahan, ketakutan, tantangan ke depan seperti apa. Tapi bagusnya memang diawali dari sendiri sampai saya di depan, ada di belakang, dan bisa jadi suatu saat ada di depan, saya di belakang. Suatu saat. Jadi yang atasan jangan pernah takut bawahan Anda naik, Anda turun, karena roda belakang tidak akan pernah menyalip roda depan. Yang bisa Anda lakukan adalah saat ini all out, do the best all the time up to the limit. Lihat saya, tolong lihat saya. Anda tidak selama di BPS. Maka pernahkah Anda bayangkan, kalau yang Anda lakukan, itu dilakukan turun-temurun, generasi-generasi selanjutnya, akan menjadi amal jari Anda, yang suatu saat kebaikan demi kebaikan mengalir untuk Anda dan keluarga. Tidakkah Anda bahagia ketika Anda bekerja sepenuh hati, ketika Anda purna, mereka kehilangan Anda? Ibu ini adalah orang yang sangat menginspirasi saya. Saya bersyukur saya lanjutkan estafet perjuangan beliau. Atau sebaliknya, tahun ini pensiun. Kita bebas, bro. Coba, mana yang akan kita lakukan?
memberikan yang terbaik untuk organisasi atau untuk lain. Teman-teman, sahabat-sahabat di BPS, penting bahwa sesungguhnya ini bukannya urusan Anda dengan atasan, dengan Pak provinsi, kemudian Pak Window. Ini urusan Anda dengan siapa yang belum mengamanahkan Anda bekerja di BPS. Dialah Allah Azza wa Jalla. Lihat saya, tolong lihat saya. Mohon maaf saya sampaikan, Anda bukan orang yang paling cerdas, Anda bukan orang yang paling pintar, tapi di luar sana banyak orang yang lebih cerdas, yang lebih pintar, yang lebih pengalaman. Tapi kenapa Allah memilih Anda menjadi insan-insan BPS? Karena Tuhan percaya Anda mampu melanjutkan perjuangan pendahulu kita. Untuk apa? Untuk mencatat Indonesia agar menjadi modal membangun Indonesia lebih baik, dan itu menjadi amal jariah Anda. Yang kedua, lihat saya, Bapak Ibu semuanya, bahwa sesungguhnya di luar sana banyak orang yang ingin seperti Anda, kerja di BPS, pakai seragam BPS, bangga menjadi seorang ASN. Kalau Anda selama ini tidak sungguh-sungguh mengabdi, bekerja, berjuang, mempersembahkan yang terbaik, kontribusi kepada BPS, maka Anda sedang menzolimi orang di luar sana yang ingin bekerja seperti Anda hari ini. Maka tidak ada pilihan lain. Anda masih punya waktu. Sebelum pensiun, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, maka besok pagi Anda harus punya semangat baru, memberikan yang terbaik untuk BPS. Bukan karena Anda seorang leader, tapi karena bentuk pertanggungjawaban Anda kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selamat berjuang, teman-teman BPS. Semoga hari ini menjadi hari terbaik bagi kita. Untuk apa? Merubah mindset kita. Kerja di BPS bukan sekedar Anda dipuji atau Anda dihina. Anda naik jabatan atau Anda tetap di jabatan Anda. Tapi ini juga masalah surga dan neraka. Berkah atau tidak kerja Anda. Mari sama-sama. Semoga Anda menerima takdir Anda menjadi hamba-hamba pilihan yang akan mencatat Indonesia sehingga menjadi modal besar kebangkitan sebuah negara adalah dari kualitas datanya. Selamat berjuang. Sampaikan salam untuk keluarga di rumah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih semuanya. Semoga ini bukan pertama dan terakhir. Saya bisa keliling Indonesia, menjumpai Anda, membersamai Anda dan tim Anda untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya Coach masih ada 2 pertanyaan, tapi karena Coach sudah 2 kali menutup, maka saya juga akan menutup. Jadi mohon maaf ya, Bu Nurul dari BPS Kota Pekalongan dan Pak Angga dari BPS Pacitan. Tapi memang Coach, saya belajar HR Agile gitu ya, itu 2 jam kali 3 video. Jadi ada 3 video, durasinya itu 2 jam, hanya untuk belajar 1 materi tentang human resources. Jadi memang benar itu tadi ya teman-teman, kalau saya boleh menyarikan tips dari Coach Yasin untuk menyusun quick win antara lain yang program harus menyentuh hati para pemain yang terlibat. Ini berarti kita harus rombak kembali quick win yang sudah di rank-rank itu ya. Terus yang kedua, program harus kreatif. Dan tadi Coach juga menyarankan dan memang logis ya, butuh 2 hari untuk pelatihan teman-teman secara tuntas. Catat, kebetulan Coach di sini banyak tim BPS Kabupaten Semarang yang apik ada di sini. Saya mau menyapa ya Coach ya. Ada Bu Wiwit, ada Pak Ari, ada Bu Asvin, ada Pak Aji, ada Bu Pur, ada Pak Pujo, ada Bu Mary, dan ada Pak Bambang. Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih Coach telah hadir di sini. Paling tidak ini ada sekitar
8 tim saya yang diajari oleh coach. Jadi dengan beban saya coach ya coach. Dan coach tadi coach Yasin tadi yang coach katakan bahwa supaya anak buah atau tim itu punya buy-in, maka pemimpinnya nggak boleh jutek ya coach ya. Jadi walaupun sambil senyum, tapi kalau masih marah-marah nggak boleh ya coach ya. Ya terima kasih untuk baik teman-teman S3 maupun dari BPS pembelajar lainnya untuk sharing rekaman dan juga materi akan kami berikan di grup S3. Bagi teman-teman yang belum bergabung dengan grup S3, silakan untuk bergabung. Sayang sekali jika kita tidak ada dalam suatu komunitas yang berpengaruh kepada kita. Sekali lagi, terima kasih Coach Yasin. Nanti kita akan tetap keep in touch ya. Amin Ibu, Bu Tina, makasih banyak. Ya, kami maklum Coach baru pulang dari Solo dan tentu sangat butuh istirahat lah. Kami mendoakan supaya coach dan juga tim selalu sehat karena walaupun di masa pandemi tetap memberikan pelayanan kepada klien-kliennya. Nah teman-teman, ini adalah nomor WhatsApp dari Coach Yasin. Beliau enak sekali ya untuk diajak ngobrol. Jadi tadi juga coach kayaknya menyediakan konsultasi. Jadi memang betul. Kalau konsultasi serahkan pada ahlinya, jangan konsultasi kepada yang bukan ahlinya. Baik, teman-teman, saya leader S3. Terima kasih untuk kebersamaannya. Insya Allah kita akan bersama lagi Kamis depan. Wassalamualaikum.